Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kalkulus. Topik pembelajaran kita kali ini tentang derivatif bagian 1 dengan pokok bahasan yaitu motivasi derivatif terkait garis singgung dan definisi derivatif. Sebagai motivasi dari bahasan kita tentang derivatif, berikut ini diberikan 3 kurva yang berbeda pada sistem koordinat Kartesius. Kita perhatikan, gambar warna biru adalah kurva. Kita namakan masing-masing kurva sebagai kurva C. Jadi di sini kita mempunyai 3 kurva C yang berbeda. Selanjutnya, pada masing-masing kurva C, terdapat satu titik yang terletak pada kurva, dan titik ini kita namakan dengan titik P. Juga terdapat garis warna pink yang melalui titik P di depan kita ini disebut sebagai garis singgung kurva. Dengan demikian, apakah yang dimaksudkan dengan garis singgung kurva yang melalui titik P? Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan garis singgung di titik P? Euclid memberikan gagasan tentang garis singgung, di mana garis singgung menurut Euclid adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Pengertian garis singgung yang dikemukakan oleh Euclid ini biasa dinamakan dengan definisi informal garis singgung. Lalu bagaimana pengertian garis singgung secara formal? Sebelum membahas pengertian garis singgung secara formal, mari kita mengingat kembali tentang garis yang menghubungkan dua titik dan kemiringan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jika kita mempunyai dua titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, pada koordinat Kartesius, sebagaimana diilustrasikan oleh gambar berikut ini, maka kita dapat membuat garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Dalam hal ini, garis tersebut kita namakan sebagai garis L. Panjangnya sekian adalah Y1. Adapun panjangnya sekian adalah Y2. Oleh karena itu, kita dapat menentukan panjang garis berikut ini, yaitu Y2 dikurangi Y1. Kita tahu panjang garis ini adalah X1, sedangkan panjang garis berikut ini adalah X2. Kalau begitu, maka kita bisa menentukan panjang garis bagian ini, yaitu X2 dikurangi X1. Dari sini, maka kemiringan garis L yang dinotasikan dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Di atas tadi kita sudah tahu apa itu pengertian garis singgung menurut Euclid, yaitu garis yang memotong kurva di satu titik. Definisi garis singgung yang dinyatakan oleh Euclid tersebut biasa disebut sebagai pengertian garis singgung secara informal. Lalu, pertanyaannya, apa pengertian garis singgung secara formal atau secara matematis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati gambar kurva di bawah ini sebagai ilustrasi. Diberikan kurva fungsi f sebagaimana yang ada di depan kita, dan juga diberikan satu titik P yang terletak pada kurva fungsi f dengan koordinat titik P yaitu C, Fc. Selain titik P, kita juga diberikan titik Q yang terletak pada kurva fungsi f dengan koordinat yaitu X1, Fx1.
Dengan diberikannya dua titik P dan Q, maka kita dapat membuat garis yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Kita namakan garis tersebut yaitu L1. Jadi L1 adalah garis tali busur yang melalui titik P dan titik Q. Karena L1 merupakan garis, maka L1 juga memiliki kemiringan yang kita notasikan dengan M1. Jadi M1 sama dengan hasil bagi dari Fx1 min Fc dan X1 min C. Selanjutnya, untuk memudahkan kita, maka titik Q dengan koordinat X1, Y1 ini kita namakan sebagai titik Q1. Nah, selanjutnya, titik Q ini kita gerakkan ke arah mendekati titik P. Setiap kali titik Q bergerak mendekati titik P, tentu saja tali busur yang menghubungkan antara titik P dan Q juga berubah. Dan juga apabila kita perhatikan, setiap kali titik Q itu bergerak semakin mendekati titik P, maka titik X yang terletak pada sumbu X itu juga bergerak. Dalam hal ini bergerak ke arah kiri menuju titik C. Nah, tadi kita katakan bahwa setiap kali titik Q ini bergerak menuju titik P, maka terjadi perubahan tali busur yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Misalnya, titik Q di posisi yang baru, yaitu di sini, kita namakan dengan Q2. Koordinat titik Q2, yaitu kita beri nama X2, Fx2. Maka, tali busur yang menghubungkan antara titik P dan Q2, yaitu L2, dengan kemiringan garis L2 dinotasikan dengan M2, sama dengan hasil bagi dari Fx2 min Fc dan X2 min C. Nah, sekarang titik Q yang dinotasikan dengan Q2 di sini itu semakin bergerak mendekati titik P. Maka, kita perhatikan bahwa setiap kali titik Q itu bergerak menuju titik P, maka titik X yang ada pada sumbu X itu semakin bergerak ke kiri dalam hal ini, yaitu mendekati titik C. Dan apabila posisi Q yang baru di sini itu kita namakan dengan Q3 dengan koordinat X3, Fx3. Maka tali busur yang menghubungkan antara titik P dan Q3, yaitu L3, memiliki kemiringan garis yang dinotasikan dengan M3, di mana M3 sama dengan hasil bagi dari Fx3 min Fc dan X3 min C. Kemudian titik Q, dalam hal ini Q3, itu bergerak lagi semakin mendekati titik P. Misalnya posisi Q itu di Q4 dengan koordinat X4, Fx4, maka tali busur yang menghubungkan antara titik P dan Q4 yaitu L4 mempunyai kemiringan garis M4, di mana M4 sama dengan hasil bagi dari Fx4 min Fc dan X4 min C. Selanjutnya, titik Q dalam hal ini Q4 semakin mendekati titik P. Misalnya sekarang posisi titik Q itu di Q5 dengan koordinat X5, Fx5, maka tali busur yang melalui titik P dan Q5 yaitu L5 memiliki kemiringan garis M5. Demikian seterusnya, titik Q dalam hal ini Q5 apabila bergerak semakin mendekati titik P, tentu saja garis tali busur yang melalui titik P dan Q itu berubah. Secara umum kita notasikan saja garis tali busur tersebut dengan L.
Dan kemiringan garis tali busur L kita notasikan dengan M sekan. Jadi, M sekan sama dengan Fx min Fc dibagi X min C. Sekali lagi perlu saya tekankan bahwa setiap kali titik Q itu bergerak mendekati titik P, maka titik X yang berada pada sumbu X itu juga bergerak semakin mendekati titik C. Nah, ketika titik Q ini terus bergerak mendekati titik P sehingga titik Q itu berhimpit dengan titik P, maka garis tali busur yang melalui titik P dan Q itu dinamakan garis singgung. Dalam hal ini kita simbolkan dengan garis LS. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kemiringan dari garis LS ini? Maka kemiringan dari garis LS itu kita notasikan dengan M, di mana M didefinisikan sebagai limit dari M sekan ketika X mendekati C. Jadi, M sama dengan limit dari Fx min Fc dibagi X min C ketika X mendekati C. Dengan diperolehnya rumus kemiringan atau gradien garis singgung LS di titik P yang dinotasikan dengan M, maka selanjutnya kita dapat mendefinisikan garis singgung secara formal, yaitu garis singgung grafik fungsi Fx di titik X sama dengan C adalah garis yang mempunyai gradien limit Fx min Fc dibagi X min C ketika X mendekati C, asalkan nilai limit ini ada. Mari kita perhatikan lagi grafik fungsi f berikut ini. Panjang garis ini adalah X min C. Kemudian X min C ini kita notasikan dengan H. Jadi, H sama dengan X min C. Dengan demikian kita memperoleh X sama dengan C plus H. Karena X sama dengan C plus H, maka nilai fungsi f di titik X sama dengan nilai fungsi f di C plus H. Kemudian masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan Fc, sehingga kita memperoleh Fx min Fc sama dengan Fc plus H dikurangi Fc. Kita tahu bahwa X itu menuju C. Dengan demikian, X min C itu menuju C min C. Atau X min C itu menuju 0. Karena kita tadi sudah menotasikan X min C itu dengan H, berarti kita memperoleh H mendekati 0. Kemudian kita mempunyai rumus kemiringan atau gradien garis singgung di titik P, di mana gradiennya adalah limit Fx min Fc dibagi X min C ketika X mendekati C. Karena kita tahu bahwa Fx min Fc itu sama dengan Fc plus H min Fc, dan di sini kita punya bahwa X min C itu sama dengan H, dan kita juga tahu bahwa apabila X mendekati C itu ekuivalen dengan H mendekati 0, maka rumus gradien garis singgung kurva F di titik P ini yaitu limit Fx min Fc dibagi X min C ketika X mendekati C dapat dinyatakan sebagai berikut. Limit Fc plus H min Fc dibagi H ketika H mendekati 0. Dari sini akhirnya memberikan definisi formal garis singgung versi kedua sebagai berikut. Garis singgung grafik fungsi Fx di titik X sama dengan C adalah garis yang mempunyai gradien limit Fc plus H min Fc dibagi H ketika H mendekati 0 asalkan nilai limit ini ada. Dengan demikian, kita memperoleh definisi formal garis singgung versi 1 dan versi 2 yang keduanya ekuivalen. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan definisi formal garis singgung baik versi 1 atau versi 2
dalam menentukan garis singgung suatu kurva f di titik P. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak contoh berikut ini. Diberikan hiperbola fx sama dengan 3 dibagi x dan titik P 3,1. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung hiperbola fx sama dengan 3 dibagi x di titik 3,1. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan kemiringan atau gradien garis singgung M di titik P sama dengan 3,1, yaitu M sama dengan limit fx min fc dibagi x min c ketika x mendekati c. Dalam hal ini, c sama dengan 3. Selanjutnya, berdasarkan sifat-sifat aljabar hitung limit, maka kita memperoleh M sama dengan min limit 1 dibagi X ketika X mendekati 3. Karena 1 dibagi X merupakan fungsi rasional yang terdefinisi di 3, maka dengan menggunakan sifat substitusi langsung, kita memperoleh M sama dengan min 1 dibagi 3. Selanjutnya, persamaan garis singgung hiperbola f di titik P, di mana P 3,1 dengan gradien M yaitu Y min Y0 sama dengan M kali X min X0, di mana Y0-nya sama dengan 1 dan X0 sama dengan C sama dengan 3. Sehingga kita mempunyai Y min 1 sama dengan min 1 dibagi 3 kali X min 3, atau persamaan garis singgung ini bisa disederhanakan menjadi X ditambah 3Y min 6 sama dengan 0. Selanjutnya, di depan kita ini adalah grafik hiperbola F yang ditunjukkan dengan warna biru muda. Adapun garis yang berwarna pink melalui titik 3,1 itu adalah garis singgung hiperbola F di titik 3,1. Selanjutnya, mari kita kembali ke definisi formal garis singgung, baik versi 1 maupun versi 2, berikut ini. Pernyataan fx min fc dibagi x min c dalam definisi formal garis singgung versi 1, selanjutnya dinamakan difference quotient atau hasil bagi selisih. Juga pernyataan fc plus h min fc dibagi h dalam definisi formal garis singgung versi 2 ini dinamakan difference quotient atau hasil bagi selisih. Adapun limit dari fx min fc dibagi x min c ketika x mendekati c ini selanjutnya dinamakan dengan definisi derivatif fungsi f di titik c. Demikian pula, limit dari fc plus h min fc dibagi h ketika h mendekati 0, ini yang dinamakan dengan definisi derivatif fungsi f di titik c. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.